masalah tempat-tempat Jadi juga ya? dijelasin lagi bahwa di sini tuh unsurnya ini pemerasan loh, tapi giring opini ini adalah kita itu mafia skincare, kita tuh bermasalah terkait produk. Disinilah saya jelasin semuanya. Ada yang menarik lagi nih. Hari ini persidangan masih berkaitan dengan ketakutan. Reza Gladys melawan NM, namun dengan membawa banyak pengawal hari ini. Saya jawab. Seperti apa? Ini saya jawab, maaf ya, karena saya di sini suaminya, jadi saya jawab nih. Jadi pertama, saya mendapatkan isu yang memang tidak baik, ya. Ya isu tidak baik lah, pokoknya ada isu tidak baik. Ya, Real apa itu bang? Ancaman kah? Ya terkait keamanan saya, pribadi istri dan semua orang yang support saya. Jadi di situ saya sangat mengkhawatirkan terkait keamanan kami dan teman-teman saya semua di sini. Jadi saya memperketat keamanan ini. Gitu. Tapi intinya bukan untuk seperti apa, biar proses persidangan berjalan lancar. Hanya itu tujuan kita. Oke. Bukan untuk memperlihat. Masih mendapat ancaman dong. Ya kalian udah lihat lah di medsosnya. Tadinya kan saya dibilang tolol di video. Oke. Artinya ini bukan bentuk ketakutan ya? Oh sama sekali tidak takut karena saya tidak salah. Oke. Bang Biring, ini pertanyaan untuk abang nih. Bentar. Oke. Bulan dah. Udah. Puas-puaskan dulu. Selesain dulu. Kan dulu. Pak, lu nggak bisa kayak gitu. Tadi. Jangan Kamu harus Tahu. bilang ke media. Kamu harus cerita Kita wartawan, ke media. kita nanya lah, kita cari fakta. Saya tahan ya dok ya. Saya tahan. Karena apa? Bukan saya takut. Lagi-lagi saya menghormati proses itu. Dan ini dokter Janet tahu juga Ya, tapi kamu lagi mental jatuh, curhatin sama pekerjaannya. Dan hari ini support dari orang-orang yang peduli dengan Dr. Reza itu luar biasa. Tadinya kami nggak saling kenal, tetapi akhirnya kami kenal karena saling support. Ada yang datang dari Manado, ada yang datang dari Aceh, Lampung, Medan, Bekasi, dan sebagainya. Itu tidak kita prediksikan, ya kan? Jadi bukan karena ketakutan, tapi karena support banyak orang. Mungkin dokter ini kan tuntutan peristiwa mungkin saat ini persidangan kemarin dokter juga kalau tidak salah di BAP di Polres Jakarta itu waktu itu yang hari apa tuh ya Bang Diri yang sama dokter Andreas Nanti. oh bagi Itu masih belum bisa bicara. Ya, ini dulu. dokter ini kan sama-sama itu polanya sama atau bagaimana? Sama kan? Sama persisnya itu bagaimana? Ya kalau kalian pinter simak aja. Kan di sosial media dia jelek-jelekan, dia ini sampai kita ketakutan Dan dan dia sebagainya. saat ini masih menjelek-jelekan saya karena apa? Ya karena tidak cair yang diminta. Sampai masuk sampai ke ranah pribadi mungkin Iya kerana pribadi semua lah diobrak-abrik serah deh. tapi gimana untuk akhirnya sampai detik ini yang masih ada buzzer yang dapat akan tumbang gua Saya nggak peduli juga, nggak ada masalah. Yang penting sekarang saya sudah menegakkan hukum dan saya sudah berani maju untuk anak-anak saya yang selalu dibully di sekolahnya karena anak saya bilang bahwa ibunya. Teman-teman jangan takut walaupun yang mengancam kalian, yang menjelek-jelekan kalian itu aku nggak bisa. Benci akan tetap benci. Apapun yang speak up hari ini tetap akan betul ya salah. Apapun betul. Aku tetap speak up. Kayaknya lo udah selesai ini ya. Ya, intinya gini ya. Kita sebagai manusia ini, walaupun kita sebagai anggaplah ulama atau apapun, tidak bisa memaksakan setiap orang itu bisa sukses. Pasti ada dia. Jadi setelah hasil ini ya saya kembali kepada masyarakat itu sekali yang suka atau tidak yang adalah ya tinggal lihat penggiringan opininya seperti apa. Ya, yang paling penting kalau orang-orang yang pintar pasti sangat kritis terkait penggiringan opini, kita bisa melihat bahwa ini seperti apa. Jadi jangan menolak belakang. Ya, untuk dokter mungkin pesan Ini jawabannya nanti. harapan dok nanti kalau kalian mau tahu kalian nanya-nanya pakai daun aku, dokter Janet akan melengkapi, silakan nanti wawancara beliau. Dok, tadi dok kain ini kita mengacukan jari tengah tadi. Saya nggak lihat kebetulan, Nggak. alhamdulillah mata saya nggak lihat. Ya kalau anti jari tengah nggak ada masalah, kamu punya Jokowi ya. Ya. Karakternya kayak gitu ya.
Dok, mungkin ke depan bakal ada di persidangan lagi atau seperti apa? Undangan cuma satu kali kan, Sas? Jadi jangan giring opini saya takut nggak datang persidangan karena saya bukan terdakwa, saya tidak didakwa, ya. Saya ini saksi, ya saya hanya menunggu panggilan. Seperti itu. Jadi harapannya apa dok? Dok, untuk hari ini. Harapannya adalah semoga proses pemanggilan yang lancar, tidak ada intervensi dari manapun. Dan saya berharap pihak manapun tidak ada lagi yang takut apabila disampaikan di media sosial, apabila diperas, silahkan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Aku satu nambahin ya. Pesan hari ini adalah jangan masyarakat Indonesia gampang tergiring opini ya. Jangan gampang tergiring opini karena salah satu orang yang tidak punya kapasitas ataupun tidak punya lisensi untuk mereview satu produk ya. Yang berhak menentukan produk ini aman atau tidak itu bukan orang, tapi adalah Badan POM. Kalaupun ada orang yaitu dia yang mempunyai lisensi dan kapasitas untuk mereview dari BPOM. Selesai. Selain itu jangan dipercaya. Ya betul. Ya, dokter cepat sehat ya, cepat tobat, tolong kita sesama sejawat jaga ya, dokter kan, tapi ya tolonglah dijaga. Ya, lalu lah kita sebagai dokter saja ingat ya, setiap teguran apapun kita sebagai sejawat itu harus memperlakukan kita sebagai saudara kandung. Kalaupun teguran kita salah, itu tidak boleh dipaksakan. Kita harus bicara berdua, bukan dijelek-jelekan secara pribadi dan menyerah pribadi pribadi. Ya kalian nilai sendiri lah. Sebelumnya ketua Kardesi ya, ketua perhimpunan dokter kecantikan di Indonesia ya. Silakan tanyakan kepada beliau bagaimana sumpah dokter itu, ya bagaimana etika kedokteran itu. Jelaskan dong. Ya saya rasa sih teman-teman bisa apa ya bagaimana sumpah dokter, etik kedokteran itu bisa dicari di Google dan apakah teman-teman ini sepakat dengan apa yang didapat oleh oknum dokter yang menjadikan sejawatnya di sosial media. Dan saya juga saya jujur sangat melihat perjuangan beliau dan saya sangat berterima kasih karena beliau ini bukan satu-satunya korban intimidasi dan upaya-upaya permintaan sejumlah uang. Tetapi saya tidak apresiasi karena di sini Dokter Resa dan suami lah yang berani speak up dan membongkar kasus ini. Selama ini kan giringan opininya begitu luar biasa. Dan saya juga berharap teman-teman media di sini bantu menyebarkan berita yang positif. Jangan membantu menyebarkan berita negatif, apalagi menormalisasi bullying yang bertujuan untuk melakukan tindak kriminalitas. Itu mungkin permintaan saya. Terima kasih. Maunya jangan.